Shalom. Ya, apa kabar semuanya? Puji Tuhan baik. Ya, mohon maaf saya agak mewek sedikit. Saya tidak kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari keempat bacaan kita pada hari ini diberikan satu tema, menabur dalam roh menuai hidup kekal. Kalau dalam bahasa Toraja, mantanan lampenah umpeburai katuan saya lakona. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita renungkan, saya kasih pertanyaan dulu. Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari menanam sebuah pohon? Entah itu kayu yang bisa dijadikan bangunan. Coba kita bandingkan, kalau kita menanam pohon yang batangnya lurus dengan yang bengkok, kira-kira yang mana yang tumbuhnya lebih bagus? Apakah yang lurus atau yang bengkok? Tentu yang lurus, tongan raka. Ya, kalau saya pasti yang lurus, yang hasilnya juga bagus. Iya, berbicara tentang menabur, ini wujudnya sederhana, tetapi seperti temanya berdampak pada kehidupan yang kekal. Menabur dalam roh, menabur kebaikan, berbuat baik, ya. Berbuat baik itulah wujudnya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dunia sekarang ini, jika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana tidak sedikit orang yang hidupnya benar, tetapi berada di bawah tekanan. Ya, banyak yang hidupnya benar, sudah melakukan yang baik, tetapi dia tertekan. Pernahkah muncul pertanyaan dalam pikiran kita bahwa masih perlukah kita berbuat baik kepada semua orang? Banyak orang yang jujur, tetapi mulutnya dikunci oleh orang-orang yang membenci atau orang-orang yang suka akan kejahatan. Dia tidak suka kedamaian, maka mulut orang-orang yang jujur itu dibungkam. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita? Tidak hanya itu, jika kita melihat sekeliling kita, kecenderungan setiap pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri yang dapat merusak hubungan kita antar sesama. Muncul lagi pertanyaan, masih haruskah kita berbagi kasih kepada semua orang tanpa memandang siapa dia? Tanpa memandang bulu, masih perlukah? Jika kita diperlakukan tidak baik, masih haruskah kita baik dengannya? Coba kita renungkan. Pernahkah itu terlintas dalam pikiran kita semua pertanyaan yang saya sampaikan? Pernah atau tidak? Pernah. Saya pribadi pernah. Ada kalimat yang beberapa orang menggunakan ini sebagai prinsip hidupnya. Ini banyak muncul di beranda TikTok. Bunyinya seperti ini. Prinsip yang selalu gue pegang. Gue akan memperlakukan orang sebagaimana lo memperlakukan gue. Ya, lo gue. Lo baik, gue akan lebih baik. Tapi kalau lo jahat, gue akan 10 kali lebih jahat daripada lo. Tongan raka toh ada toh. Tongan raka toh ada toh.
Kalau kita orang Kristen, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Tidak betul. Daripada kita jahat 10 kali, lebih baik kita diam-diam mendoakan. Semoga bertobat, menyadari kesalahannya. Di kopi kah? Ya. Firman Tuhan mengingatkan dalam pembacaan kita hari ini, Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, tentang menabur dan menuai. Apa yang Tuhan katakan di ayat 7? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dilanjutkan di ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Kenapa saya kasih ilustrasi tentang pohon yang lurus dan pohon yang bengkok? Mengarah ke perbuatan daging dan roh. Yang mana yang disebut perbuatan daging? Mbak Maratu disanga perbuatan daging. Kira-kira ini yang kapante. Mereka yang selalu bergetar di saat melihat orang punya sesuatu yang baru. Yang biasa orang-orang istilahkan lebih duluan unurung daripada orang yang beli mobil baru, daripada orang yang beli motor baru. Apalagi lebih duluan kedinginan ketika melihat orang memasang AC di rumahnya. Karena apa? Iri hati. Apalagi dia yang selalu, kalau dalam bahasa Toraja, kebelutaru Athena, tingkurung taruh kidena. Apa-apa di bawah sengke, mencak-mencak. Karena apa? Ada amarah dalam diri kita. Selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena kenapa? Karena dia merasa punya jabatan yang lebih tinggi daripada orang lain. Itu karena apa? Kesombongan dalam diri kita. Banyak lagi terdapat dalam Galatia 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Sifat-sifat seperti itulah yang akan menuai kebinasaan. Perbuatan daging yang akan menuai kebinasaan. Apalagi yang biasa sering kita lihat, adu domba, sering mengadu domba orang. Dia tidak senang melihat orang senang. Dia tidak senang melihat orang yang bahagia. Dia mau melihat orang itu bentrok. Itulah sikap kita manusia yang selalu berpatokan pada kebiasaan daging. Sedangkan melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau agar kita menabur dalam roh, menabur kebaikan. Hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Berbuah kasih, berbuah kesabaran, penguasaan diri. Masih banyak lagi. Boleh kita baca sendiri dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Jadi berbuat baik itu karena Roh Kudus, jangan karena usaha kita sendiri. Ini yang kadang-kadang kita susah membedakan. Apakah kita berbuat baik karena dosa? Apakah kita berbuat baik karena Roh Kudus? Ataukah kita berbuat baik karena ada udang di balik batu? Otek-otek katanya. Kalau otek-otek masih bisa dimakan, kalau batu tidak bisa dimakan. Ada udang di balik batu. Kita dengarkan baik-baik dan kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang saya maksud berbuat baik ada udang di balik batu. Karena kenapa? Dia ingin bermegah, pemuliaan diri sendiri, mau dipandang, mau dihormati oleh orang lain. Itu adalah kasih yang pura-pura.
tetapi berbuat baik karena Roh Kudus, bukan karena usaha kita sendiri, tetapi karena karya Allah Tritunggal. Roh Kudus yang mengubahkan hati kita, Roh Kudus yang membimbing kita setiap hari. Dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Apa yang Paulus katakan? 1, 2, 3. Ya, firman Tuhan mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita berbuat baik. Apa kalimat terakhirnya? Terutama kepada kawan seiman. Jadi serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, agar hidup kita ditopang oleh kuasa Roh Kudus. Maka kebaikan apapun yang kita tabur, sekecil apapun, jika itu datangnya dari Tuhan, jika itu datangnya dari kasih Kristus, itu adalah benih kekekalan. Itu adalah benih kekekalan. Menabur memang tidak selalu mudah. Sama halnya dengan petani. Kalau kita ingin menanam pohon, di saat kita menggali tanah yang tidak ada batu, tentu itu dengan mudah kita gali. Tetapi di saat kita menggali tanah yang penuh dengan batu, banyak batu yang besar, tentu itu membutuhkan juga tenaga yang lebih keras lagi, lebih besar lagi untuk menggali tanah itu, sehingga tanah itu bisa kita tempati untuk menanam pohon. Sama halnya dalam Mazmur 66, pembacaan Mazmur kita hari ini, bagaimana umat Allah dimasukkan ke dalam jaring melalui api dan air. Orang-orang menginjak kepala mereka diinjak-injak kepalanya. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, di ayat yang ke-12, Engkau membawa kami keluar ke tempat kekekalan. Karena kuasa Roh Kudus, mereka dibawa keluar ke tempat kekekalan. Ini adalah gambaran hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ditempah, bukan dihancurkan, bukan dibiarkan mengalami kesusahan. Kalau hari ini kita sedang menabur air mata, ada Allah Tritunggal yang setia. Dia setia menyertai, Dia setia menguatkan kita, sehingga kita menuai dengan sorak-sorai. Itulah janji Allah dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5. Marilah kita belajar pada kisah Naaman. Dalam pembacaan kita 2 Raja-Raja pasal 5, Naaman adalah seorang panglima besar. Dia disegani, tetapi dia mengidap penyakit kusta. Ya. Naaman ini tadi kita baca, dia sampai panas hati, tetapi akhirnya dia mau taat. Ya. Karena ketaatannya, maka apa yang terjadi dengan Naaman? Dia boleh sembuh. Ya. Dia boleh sembuh, dia memperoleh kesembuhan, bukan karena Naaman sendiri, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan Naaman. Begitu juga dalam diri kita. Saat kita menabur dalam kesetiaan, saat kita menabur dalam kebaikan sekecil apapun dalam sehari-hari kita, mungkin Allah bisa menggunakan
kebaikan yang kita lakukan itu untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dia mengubahkan hidup kita. Amin. Amin Raka. Di dalam Lukas pasal 10, Yesus mengutus 70 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Mereka kembali dengan sukacita. Kembali dengan sukacita karena banyak mujizat yang terjadi. Tetapi Yesus menegur mereka. Di Lukas pasal 10 ayat 20, Yesus menegur mereka. Artinya semuanya itu tidak sebanding dengan hal ini, bahwa kita ini adalah milik Kristus. Jadi sukacita mereka itu tidak sebanding dengan satu hal, yaitu kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah hidup yang kekal. Bukan hanya ketika kita hidup dalam kesadaran bahwa kita ini adalah milik Kristus. Untuk memperoleh kehidupan kekal, tetapi kita mulai, jangan tunggu kita mati dulu baru kita menyadari. Tapi mau peleko sadar lek mati mikir. Ya kan? Bagaimana kita mau sadar kalau kita sudah meninggal? Makanya itu kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari sekarang untuk berbuat baik karena Roh Kudus. Hingga saat suatu waktu nanti kita memperoleh kehidupan yang kekal. Marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya selalu menabur dalam roh atau dalam daging? Apakah saya sedang hidup dalam pimpinan Allah Tritunggal? Apakah kebaikan saya selama ini berasal dari Kristus atau hanya dari niat manusiawi yang menginginkan balas budi? Menabur dalam roh, memberi dengan kasih, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dikenal. Mengampuni karena kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus lebih dulu mengampuni kita. Oleh sebab itu kita dituntut untuk mengampuni. Kita menolong yang lemah meski tidak ada balasan. Dan setiap benih kecil itu jika ditanam dalam roh akan bertumbuh menjadi pohon kehidupan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita.